Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita di obrolan santai bersama saya Maya dan Bayi Linda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki dan jangan lupa tetap semangat. Amin. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai dan akan ada bahasan-bahasan seru. Tonton terus, jangan kemana-mana. Oke, kita mau ngobrol apa nih hari ini? Sekarang kita ngebahas tentang kebangun di malam hari. Kebangun di malam hari. Kenapa topiknya an? Aku sering Biasanya loh itu. nah, kenapa bisa kebangun di malam hari? Beneran Kenapa? ini topiknya Iya. Kebangun tengah malam? Iya. Ya ampun. Kan pasti ada yang sering kebangun tengah malam. Iya. Banyak, sering, betul. Ada. Kenapa? Mbak dulu. Oh, ya udah. Jadi kalau ngomongin kebangun tengah malam itu, saya apa aku ya? Saya udah pernah ngalamin itu. Sekarang kan di Bandung nih, waktu di Jakarta tuh kayak gitu. Lucunya itu tiap kebangun ini 2 hari atau 3 hari berturut-turut ya, kebangun selalu jam 3:10. Bagus berarti. Selalu. Nah itu Seperti udah terpola ya? bukan terpola. jadi gini, kenapa bisa kebangun itu tuh kayak seolah-olah tuh ada yang teriak gitu depan muka, tapi nggak ada yang membangunkan ya, kayak yang gini dong, gitu loh. Tapi deket jam, makanya bangun tuh kaget, bangunnya selalu kaget. Jadi seolah-olah ada yang membangunkan gitu ya. Ya nggak tahu gitulah. Ya. Dan selalu tiap jam jam 3:10. Selalu itu Mbak. Iya itu tadi 3 hari berturut-turut lah. Selalu jamnya yang sama gitu ya. Jamnya sama. Nah nggak tahu ya itu apa, mungkin kalau orang teman-teman bilang gini deh, oh mungkin kamu diingetin sholat tahajud. Betul. Padahal saya kan ngantuk, saya tidur lagi aja. Berarti iman Anda sedang rendah. Sementara sudah dibangunin oleh makhluk itu, entah apapun itu ya. Nah terus akhir-akhir ini juga sering tuh kebangun tanpa alasan itu jam 2. Tapi ini nggak rutin, nggak selalu jam segitu gitu. Kadang juga jam. Tapi biasanya di atas jam 1 tuh. Maksudnya sepertiga malam ya. Pokoknya antara jam 2 ke setengah 3 gitu. Jadi gitu tuh. Sering. Karena kalau udah kebangun, ya kalau lagi sadar sholat. Bisa tidur lagi nggak Mbak? Alhamdulillah. Gampang berarti ya? Alhamdulillah. Masih diberi nikmat. Alhamdulillah. Saya juga sama, jadi sering banget gitu kan kebangun, tiba-tiba kebangun malam. Jarang lihat jam ya, karena kamar saya itu kalau tidur itu memang harus gelap ya. Tapi masih agak kelihatan sih, oh jam segini misalkan. Itu kadang jam 2, jam 3, bahkan jam 1. Itu mungkin banyak pemicu ya. Kalau pribadi ya. Bisa jadi karena tidurnya terlalu siang, terlalu sore. Kebanyakan tidur berarti. Terlalu sore karena kelebihan mungkin ya udah lebih gitu. Tapi nggak tahu sih dibilang kelebihan atau gimana, pokoknya lebih awal mungkin tidurnya ya. Tapi terkadang walaupun tidur dari jam 8 itu kalau misalkan bisa bablas juga sampai jam 4 lah, sampai pada saat waktunya bangun gitu ya. Panjang juga ya. Ya aku tidur karena alhamdulillah itu nikmat yang benar-benar tidur, karena tidak semua orang bisa menikmati itu ya. Tapi memang saya bukan tipe orang yang bisa tidur siang. Bagaimana ngantuknya pun nggak bisa tidur siang. Nggak bisa, paling ya udah rebahan aja gitu kan. Jadi itu tidur misalkan dari jam 8 tiba-tiba kebangun entah jam 1, jam 2 atau jam 3, itu memang sering banget. Tapi kalau saya pribadi sih karena mungkin ada beberapa pemicu ya. Pikiran, betul. Kalau lagi banyak pikiran itu sering banget Mbak. Aku sering banget bangun misalkan tiba-tiba yang jadi gimana ya, kalau beda sama ngantuk yang kepaksa, yang bangun kepaksa itu kan mata masih berat, ya udah belum on juga gitu kan. Bener, itu ya kan bangun malam tuh bisa loh tiba-tiba tuh seger ya. Seger, nah itu dalam kondisi bugar gitu. Iya betul. Itu kayak sering. Pulang dari mana gitu loh kesannya. Betul Mbak. Saya juga pernah begitu, ya tiba-tiba kebangun langsung ya otak yang seger gitu, mata udah langsung ada apa nih gitu kan. Ya itu sama dengan Mbak tadi. Kalau misalkan lagi ya kadang-kadang ya
Kalau kita lagi males ya udah cuma doa tetap, tapi kalau pribadi doa ya tetap, kalau saya pribadi doa. Ya udah apapun lah sebisa mungkin doa, tapi terkadang masih tetap rebahan, nggak sholat misalkan. Jadi berdoanya sambil ya sebagai kaum berbahat sejati ya itu pokoknya kayak gitu. Sering sih, pokoknya sering banget ya, itu mungkin pemicunya karena banyak pikiran juga, atau tidur terlalu sore ya, terlalu sore jam 8 udah tidur kayak gitu. Ada juga yang katanya karena kebanyakan kopi. Bisa. Nah, kalau kebanyakan minum kopi gitu, justru saya sendiri susah tidur. Iya, susah tidur. Jadi bukan yang tidur Jadi dulu kebangun gitu ya, tapi memang susah tidur. susah tidur. Jadi nggak bisa tidur. Kalau kayak tadi kan, misalkan yang kebangun malam itu dalam keadaan udah tidur, udah istirahat, terus bangun tiba-tiba gitu kan. Ya itu pemicunya itu bisa karena tidurnya terlalu cepat dan bisa lagi banyak pikiran itu ya udah kayak tiba-tiba ada yang ngebangunin gitu, udah otak udah langsung seger, mata udah langsung seger. Ya itu sih mungkin ada faktor lain, mungkin mimpi abis shopping kayaknya. Jadi gitu seger aja gitu. Shopping sih. Jadi kayaknya mimpi belanja, mimpi banyak duit kayaknya sih gitu. Besar capek Langsung capek, belanjaanku mana gitu. Ternyata mimpi. Gitu sih. Lina mah sering, kalau Lina tuh sering bangun malam. Tapi memang udah diniatin. Oh iya betul. Ada yang bisa ada juga udah diniatin. Betul. Itu aja sih, dan ada yang hampir setiap hari. Oh, baik. Ya memang kalau udah diniatkan pesannya memang Gampang itu bagian gitu. dari doa ya. Betul. Iya. Dari doa untuk dibangunkan malam gitu. Terus ngapain? Sholat. Dan jamnya juga sama, jam 2, antara jam 2 sampai setengah 3 itu aja terus. Setiap hari. Udah nggak pakai alarm. Kadang pakai. Masih tetap. Pernah nggak tidak pakai alarm? Pernah. Berarti kan itu yang memang sengaja untuk bangun. Iya, Ya kan? Diniatkan. Itu niat artinya. Diniatkan kalau pakai alarm. Pernah nggak begini? Misalkan gini nih. Saya sebagai ibu rumah tangga ya, aktivitas itu ya di rumah ya, dari Senin weekday ya, Senin sampai Jumat anak-anak dan suami kerja. Otomatis yang Jam bangun itu pagi. jam 5 atau setengah 6 itu udah harus beres masak sarapan gitu kan. Otomatis itu kan pasang alarm nih, pasang alarm gitu kan. Udah kalaupun nggak pasang alarm lupa, tiba-tiba udah kebangun sendiri karena terbiasa bangun jam 4. Nah, nggak tahu ya, itu mungkin kekonyolanku atau nggak tahu, mungkin semua orang-orang pernah ngalamin gitu. Jadi tiba-tiba nih weekend ya, Sabtu Minggu libur tuh semua. Udahlah dalam hati udah diliatin, santai tidurnya bangunnya santai gitu kan. Ya udah gitu kan. Tapi benar. Dulu nggak bisa. Tetap bangun pagi. Tetap bangun jam 4. Udah gitu kemarin justru aneh, kok bisa kesiangan. Sampai yang pernah cerita gini, tiba-tiba hari apa, udah gitu kan, mungkin saking pulasnya bobo, enak banget ya Allah, alhamdulillah pokoknya. Tiba-tiba kebangun, ini masih lengket banget, itu benar-benar ngantuk, capek. Nah, udah gitu, ya Allah alhamdulillah kau bangunkan aku di sepertiga malammu ini. Ya, gitu kan, udah alhamdulillah, tapi masih rebahan. Udah gitu kan, ke kamar mandi nih, tapi dalam hati masih kepikir, nih kayaknya masih jam 1 nih, gitu kan, nggak wudhu dulu. Karena udah niat, tapi jam berapa sih ini? Kalau gini, kalau terlalu malam nggak kan bisa tidur lagi, pasti pusing lah. Ya gitu udah lihat jam, kupikir ya itu masih jam 1, terus udah niat mau puasa juga, pasti aja. Astagfirullahaladzim, jam 5 menit, bukan jam 1 pagi. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin karena diniatin sebelumnya mau santai kali ya. Adalah mau santai karena libur, jadi masak juga nggak keburu-buru. Tapi saya pribadi yang kesiangan sampai kayak orang kan, kok kesiangan setengah 7? Nggak pernah. Iya, saya juga nggak. Sampai pernah pengen belajar kesiangan, Mbak. Serius. Aku pengen belajar kesiangan. Kalau mau kayak gitu harus melakukan aktivitasnya dini hari. Oh iya. Maksudnya misalnya memang biasanya kan orang kayak gitu yang begadang. Iya. Sehingga pagi itu dia lelah sekali gitu kan. Gitu loh. Makanya either kesiangan atau bangun, tapi ya itu kondisinya jadi nggak fit. Betul. Karena tidurnya kurang gitu kan. Iya, betul. Tapi memang sih sebetulnya efek dari suka kebangun malam itu salah satunya yang belum terbiasa ya, itu kayak badan tuh capek banget. Lemes, lemes. Kecuali kalau kayak Bu Linda yang memang udah diniatkan, itu beda cerita. Ya bagi kalian-kalian yang masih aktif bekerja gitu, itu memang kalau mengalami suka terbangun tengah malam,
di luar menyengaja untuk ibadah ya, itu kadang memang perlu bertanya lah sebetulnya itu ada apa. Ya kan tadi kalau saya pribadi kan pemicunya ya itu tadi ya, pertama Ada tidur oh, terlalu cepat gitu kan, terlalu sore gitu kan, itu yang kedua lagi banyak pikiran nah, gitu kan, itu mungkin kan pemicu ya, salah satu pemicu. Kalau Bu Linda berarti belum pernah gimana? maksudnya tiba-tiba bangun karena udah terbiasa diniatkan setiap malam. Iya, diniatkan, tapi ada juga yang kita udah diniatkan udah bangun nih. Kalau udah Bablas. ngantuk banget itu udah bablas. Iya. Dia dikasih tidur lah mau. Iya, Berarti jadi enggak tapi bangun, cuma bangun berat tidur lagi. Iya betul. Nah saya sering kayak gitu justru. Nah enggak malam tapi banyak beratnya. kalau sengaja misalkan tiba-tiba ya udahlah, misalkan lagi bangun. dapat nih, lagi nggak sholat nih, Iya. lagi nggak sholat kan otomatis ya udah nggak sholat gitu. Bu Linda kan nggak diniatkan bangun malam Iya, kan, tapi suka kebangun. tetap Dan nggak bisa tidur lagi, susah. karena sudah terbiasa. Iya, nah itu tuh ya Jadi lama kalau gitu. misalnya memang sengaja bangun tengah malam gitu, Susah tidur. oh nggak tidur lagi. Susah tidur lagi. Tidur sih sebentar paling, tapi karena takut subuhnya kelewat kan, jadi ya udahlah Nungguin tahu. subuh. Terus Tapi apa? habis subuh juga nggak boleh Nggak tidur boleh kan. Gitu aja. Iya sih. Hanya suka lelah. Kalau Mbak apa? Kenapa? Pemicunya biasanya? Waktu itu saya nggak tahu ya, saya nggak ingat kalau saya merasa punya pikiran. Tapi mungkin secara bawah sadar itu mungkin kondisinya saya stres, tapi saya nggak terlalu peduli atau nggak terlalu saya pikirkan. Tapi tubuh kan nggak bisa menolak Iya gitu. makanya Memang bawah sadar berhubungan. itu masih bekerja kan gitu loh. Makanya pada saat terbangun tengah malam kayak gitu tuh cuman heran aja kok bisa terbangunnya tuh berapa hari berturut-turut jamnya sama persis. Itu aja sih kagum. Wah gitu sebentar lupa bukan sholat malah tidur lagi. Ya anyhow ya itu jadi ada kalau yang akhir-akhir ini saya kebangun jam 1 atau jam 2 gitu kembali seperti tadi yang ditanyakan Linda bisa tidur lagi bisa dan itu alhamdulillah mudah aja gitu Ya, aja masih diberi. Alhamdulillah ya. alhamdulillah Kalau bangunnya jam 1 kan masih banyak waktu ya. Iya, Jam subuhnya 1 jauh kan. gitu. Iya. Kalau bangunnya kayak jam Setengah tiga, itu itu udah jam mepet. 3 itu udah gitu biasanya. Saya sendiri langsung ke dapur sih. oh iya tapi saya nggak masalah mau bangun tetap bisa bangun jam subuh. 3 mau setengah 4 gitu Tetap selama bangun. itu waktunya masih agak jauhan dari subuh saya masih Bisa. pengen tidur saya masih bisa tidur lagi Yang penting nggak kesiangan sholat subuh ya. alhamdulillah Iya, enggak alhamdulillah sih. iya. Iya betul. Nggak pakai alarm juga? enggak Oh, alhamdulillah enggak. enggak udah makanya saya ya ada memang orang yang memang harus pakai alarm gitu ya alhamdulillah saya enggak Tapi banyak mungkin ya, kebanyakan sih kalau perempuan begitu ya, karena mungkin kegiatan rutinitasnya seperti itu. Jadi beda sama laki-laki ya udah ya sama kan, perempuan juga ada yang ngantor ya, Iya. sama aja. Tapi kan ada tugas lain lagi di rumah nih gitu kan. Jadi udah dengan sendirinya ya udah terbangun aja gitu kan. Beda dengan laki-laki ya udah kalau terkadang kalau nggak dibangunin ya nggak bangun gitu kan, kecuali denger azan gitu kan, seperti itu. Ya banyak sih laki-laki juga yang bangun malam gitu dengan sengaja. bangun malam itu bisa terjadi kalau misalnya badan terlalu capek bisa juga. Jadi sebenarnya capek pengen istirahat tapi karena ada yang dipikir jadi badannya mungkin nggak terlalu rileks gitu loh. Akhirnya dia ya itu bawah sadarnya bangun kayak gitu. Tapi pernah nggak ngerasain kalau badan tuh yang udah bener-bener lelah banget tapi malah susah tidur gitu? Ya itu. Oh iya? Iya kan? Pernah. Bisa terjadi karena ya itu tadi either ada pikiran karena percaya aja kalau capek ini cuma fisik. Betul, bisa istirahat. Biasanya istirahat itu langsung semua seperti apa atau apa gitu tetap aja tidur. Jadi waktunya juga karena pikiran biasanya sih begitu, biasanya begitu. Kecuali memang ada orang-orang mungkin ada yang punya pengalaman kalau nggak merasa stres, nggak merasa apa, tapi susah tidur. Mungkin, tapi kebanyakan gitu. Saya sendiri ngalamin seperti itu. Oh gitu. Jadi ya itu, jadi karena ya itu benar. Jadi kalau lelah fisik itu bisa dengan rebahan pun kita udah sembuh gitu kan, udah bangun fresh lagi gitu. Ya. Tapi kalau lelah pikiran susah banget. Ada nggak kemungkinan digodain? Godain apa? Diganggu. Dedemit. Juri gitu. Gini, enggak, menanya nih. Mungkin teman-teman juga pernah, atau mungkin Mbak sama Bu Linda ini, jadi tipe orang yang kalau tidur blok pulas gitu, udah nggak denger apa-apa lagi gitu. Kayak gitu nggak? Enggak, sensitif. Oh, sama. Saya bisa di posisi itu sampai
misalnya entah dalam kondisi sangat capek atau apa ya, tapi pernah tuh ngalamin tidur yang dan sering bleksek gitu istilahnya kalau orang Jawa dia bleksek gitu ya. Nah itu tuh pagi-pagi bangun ya biasalah begitu ada azan bangun gitu, begitu ke belakang itu barang jatuh grobyang mungkin bunyinya pada saat jatuh tapi nggak kedengeran. Berarti pulas banget ya. mungkin saya pada saat itu kalau diangkut orang juga Nggak ketahuan, nggak berasa. Anda lelah gitu ya. tapi ada juga momen dimana alert itu dalam arti ada bunyi apa itu bisa bangun. Berarti nggak selalu. Cuman gitu ya. dengan kebangun itu tuh bukan mengganggu tidur saya, enggak, cuman saya aware aja bahwa bunyi Suara apa nih? Malah saya datengin dong, saya cek gitu istilahnya. Ternyata Berani. Ternyata musang malam-malam, ada bunyi musang malam-malam nangis gitu. kalau saya sensitif, mau sepulas apapun tidur Mbak, ada yang bunyi kretek gitu, itu kedengar. Jadi ya itu kalau tidur ya benar-benar harus sunyi kayaknya. Jadi kalau udah Terus kalau kebangun ngapain? Susah dong. ya kebangun kadang ya jelas nanya dulu apa tuh yang bunyi ya. Nanya gitu doang. Dalam hati. Sampai ngecek nggak? Nggak berani. Nggak berani. Beneran serius. Kayak pokoknya ada kejadian misalkan yang bunyi apa. Nggak berani loh beneran. Nanya Bu Maya, apa itu? Jawab dari kucing. Kalau kucing nggak masalah, takutnya siapa lo? Curi. Sudah malam udah tidur aja, dengar suara kucing di luar itu adrenalinnya langsung keluar. Ngelihat tanpa rasa takut, padahal udah di dalam. Ngapain tadi keluar gitu? Jangan gitu, lain kali jangan gitu. Kalau tiba-tiba ada yang penjahat bunyinya kayak kucing, siapa itu? Kucing. Nah, gimana? Nggak boleh. Jadi jadi gini, tetap katanya ada trik ya. Nggak tahu lah entah trik atau apa. Jadi gini, kalau kita mendengar sesuatu nih, apalagi yang bunyinya tuh terasa banget mencurigakan, itu kita nggak boleh langsung keluar. Ngintip dulu dan pokoknya jangan buka kunci dulu lah, nggak boleh. Jadi takutnya itu. Tips ya guys. Jadi ada satu efek. Betul. Kalau misalnya kebangun. Atau apalah mencurigakan, misalkan adalah yang amit ya, semoga kita semua selalu dilindungi. Jadi misalkan tiba-tiba karena pernah Mbak ya itu dulu di rumah sebelah ya tetangga gitu kan, tiba-tiba itu kan karena sensitif apa nih gitu kan, jadi pengen ngecek gitu, tapi udah ngintip dulu karena pernah dengar juga dari teman gitu, itu nggak boleh keluar dulu gitu kan, pokoknya lihat dulu. Ternyata benar itu waktu itu maling berusaha masuk ke garasi tetangga. Terus ya udah karena aku kan cuma ngintip doang walaupun dengan enggak dia karena yang punya rumah udah langsung teriak sih sama-sama ngintip juga katanya tetangga udah teriak ya udah aku tidur lagi udah gitu aman ya sudah aku tidur lagi gitu ya gitu ya pokoknya jangan langsung keluar, nggak boleh bahaya, takut terus kayak spontan itu iya nggak boleh nanti pas lihat dulu gitu kan. Kayak tiba-tiba lampu mati itu lah ada tiba-tiba lampu mati sementara misalkan yang lain nyala nih sementara gitu kan, otomatis kita kan yang bermasalah di rumah kita aja gitu kan. Itu pun jangan langsung kalau misalnya terbangun malam-malam udah kita ngeliat lampu depan kamar mati, depan kamar atau depan rumah mati, ya logikanya kan nggak perlu saat itu juga harus ganti kan. Iya betul. Udah nunggu terang aja mati gitu. Artinya memang kadang harus tetap waspada aja lah kalau hubungannya sama terbangun oleh bunyi-bunyi di luar rumah gitu istilahnya. Ya betul. Ya. Nanti jangan gitu ya, langsung keluar. Kalau bisa mending cek grup itu aja grup. Beneran tanya dulu itu aja. Iya betul. Kucing sama jurik gitu istilahnya kan. Jurik berantem di luar gitu. Iya. Karena sadar langsung keluar buka pintu. Karena kan kita nggak tahu ya tengah malam itu kan ada orang yang gitu kan jahat. Ada kesempatan dia jadi bisa berbuat jahat. Itu betul. Tetap waspada lah. Tapi kalau kayak orang yang suka di jalan itu itu ngelindur ya berarti. Ngelindur itu termasuk bangun tengah malam bukan ya? Dia bukan ya? Cuma tidur nggak sadar kok dia. Itu penyakit bukan sih? Penyakit. Bisa disembuhin? Enggak kayaknya. Bukan karena gangguan. Nggak tahu ya. Maksudnya karena gangguan pikiran atau apa? Bukan ya? Bisa jadi mungkin bisa jadi ya. Jadi
yang tiba-tiba jalan Iya, tidur, tiba-tiba jalan tidur gitu ya. Itu pertanyaannya itu kondisinya dia nggak bangun ya? Nggak sadar. Kalau kita sadar tanya ya? pun dia nggak tahu. Karena sepupu Linda seperti itu. Dan tiba-tiba tidur di mana aja gitu ya? Dia Di luar. jalan. Nah kita yang ngeliat kan Oh iya, Kan dia bisa sambil balik lagi ngerem, dia bisa balik lagi balik lagi ke rumah. dan tidur nyenyak tidur lagi. Tapi ada yang keluar rumah loh. Enggak. Oh, Ada, betul. Makanya kan bahaya. Bahaya. Pernah dengar, soalnya pernah dengar. Jadi ya itu, jadi pada saat karena udah tahu ada orang yang di keluarganya itu ada yang seperti Jadi itu, kunci jadi kunci diambil. Oh, Kunci itu ya. diambil katanya karena memang bisa keluar. ternyata dia tahu posisi kunci di mana kan. Oh, gitu. Gimana ini ngelindur apa emang lihat kok kabur Sengaja. Gimana kalau nanti malam pulang-pulang ngelindur yuk? Padahal kita mau ngumpul. Pulang-pulang ngelindur. terus jadi kalau misalnya ada orang yang sering bangun tengah malam kayak gitu, itu sebetulnya dia positifnya apa? Positifnya ya itu tadi, kalau kita misalkan ya tergantung kembali lagi ke diri sendiri ya Mbak. Ya contoh kayak tadi Mbak cerita, saya juga cerita, ya udah cuma rebahan doang gitu kan. Ya kalau positifnya ya itu ya udah, sebetulnya kita menyadari bahwa dibangunkan di malam gitu kan, apalagi udah menuju ke subuh itu kan, sepertiga malam ya udah berarti itu diingatkan kalau kita itu ya udah ibadah lah, mau ngapain gitu. Atau betul positifnya itu terus Ada yang membangunkan. untuk saya emak-emak gitu kan, jadi gini, karena pagi-pagi itu benar-benar yang namanya riuh ya, jadi betul-betul butuh waktu yang lama gitu untuk nyiapin segala sesuatu kebutuhan anak dan di rumah gitu kan. Jadi enak aja kalau bangun malam misalkan udah langsung ya itu mau sholat atau apa, beres di rumah, di dapur masak, itu udah santai aja gitu. Pada saat subuh santai aja, banyak kok positifnya dan enak banget. Tapi dalam keadaan ya kitanya sehat ya, yaitu seperti tadi kita bilang bahwa bangun dengan badan enak, fresh, atau masih dalam keadaan lelah gitu kan. Kalau masih dalam keadaan lelah itu juga sama, pernah ngalamin, itu udah malas ngapa-ngapain Mbak. Iya. Nggak semangat gitu Nggak ya. semangat, ya udah pengen bangun Terus tapi juga. sampai hari-harinya terus Iya, sampai iya. pagi tuh nggak Bad semangat mood gitu ya. Iya benar. Iya, kalau pagi-pagi Itu negatifnya berarti ya kalau sering kebangun. Jadi gimana? Itu tadi positifnya ya, berarti kalau Positifnya. misalnya orang yang kebangun tengah malam, kalau misalnya bisa ingat bahwa ambil aja positifnya bahwa mungkin ini diingetin kali ya, Iya, untuk ada yang ibadah, membangunkan. gitu istilahnya. Ya udah monggo, itu bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya ternyata bisa tidur lagi pun juga itu masih alhamdulillah bagus, ya udah pokoknya bersyukur lah gitu. Cuman masalahnya kalau itu udah terlalu sering dan akhirnya mengganggu sampai bikin badan capek, lelah, kemudian bagi orang yang entah sekolah ataupun sudah bekerja, ritme kerjanya jadi terganggu, nah mungkin itu perlu bertanya pada, saya sih nggak nyaranin untuk langsung ke psikiater atau psikolog ya, maksudnya bertanya pada diri sendiri aja sebetulnya ada apa sih gitu. Jadi sebetulnya hal-hal kayak gitu tuh dialog dengan diri sendiri lah ya, masih bisa. Kalau saya tanya sama Allah, kenapa ya Allah gitu. Karena tidur itu benar-benar itu, aduh itu rezeki banget, nikmat banget, nikmat yang kita harus syukurin, karena tidak semua orang, Karena makin tua itu usia orang Makin tua udah semakin berkurang waktu katanya tidur begitu. istirahat itu. Makanya sih gitu ya. Alhamdulillah kita masih muda ya. alhamdulillah pokoknya masih Pengalaman orang tua masih bisa tidur. Jangan salah, yang masih muda juga ada yang susah tidur, apa itu Iya istilahnya? benar, susah tidur. Insomnia. Iya betul. Itu jadi makanya kalau jadi beliau itu temen jadi bilang, Sampai butuh obat loh. iya dia minum obat setiap Iya. malam, jadi terus bilang gini, tidur jam sabaraha misalkan gitu kan. Saya jam 9 juga udah tidur gitu. Terkadang jam 8, ya Allah alhamdulillah enak banget, nikmat banget. Itu makanya itulah itu rezeki yang Tapi memang saya harus yakin disyukuri. yang namanya nggak tahu sih. Mungkin ya saya cuma yakin bahwa apapun itu kalau memang kita menyebut diri kita insomnia itu tadi, pasti ada yang dikhawatirkan. Ada sesuatu ya. Pasti ada yang dikhawatirkan. Mau dia nggak kita ungkapkan atau kita pikirkan benar gitu, itu tuh biasanya ada. Iya. Dan Ada itu pemicu. dan itu kadarnya untuk setiap orang kan Mungkin beda-beda ya. Betul. Mungkin seperti yang apa ya? Aduh besok seragamku gimana, masih agak basah misalnya kayak gitu. Iya, Itu iya. mungkin udah levelnya stres yang tinggi bagi
anak-anak tertentu gitu loh. Tapi bagi yang lain kan, cat aja lah, pakai aja bahasa ntar kering juga gitu kan istilahnya, ada yang kayak gitu. Ya, Jadi betul. pokoknya semua manusia itu pasti dia punya tingkat stres sendiri-sendiri. Nah, bukan apa, bentuk keluarannya itu ya mungkin salah satu yaitu kebangun tengah malam, gitu. Termasuk saya yang saya alami itu gitu. Enak kok kalau kebangun malam itu sebetulnya. Kalau kita dalam keadaan ya sehat tadi gitu kan, bangun malam jam 3 itu kalau ya yang mau sholat gitu kan. Sunahnya tuh mandi ya, udah mandi. Sebelum subuh itu mandi kan? Iya, ya tergantung ya. Kadang-kadang mandi gitu kan. Tapi terus itu benar-benar beres lah. Pokoknya subuh itu di rumah udah bersih. Itu sih enak banget. Bangun berarti udah pada rapi Iya, semua. betul, begitu. Jadi pokoknya intinya nggak masalah ya kebangun-bangun tengah malam, Nggak usah selama kita nggak usah takut, nggak usah takut akan apapun. Selama kita itu nggak punya sesuatu yang menjadi beban pikiran, Betul. insya Allah sih justru bangun tengah malam itu malah bikin enak. Enak, seger kok badan juga. Apalagi bisa mandi ya itu sebelum subuh itu seger banget. Ya, kalau Katanya sih bisa awet muda. tapi kalau misalnya ternyata tidak harus melakukan itu juga, maksudnya bisa tidur lagi aja, itu juga Iya. udah dinikmatin aja. Pokoknya semuanya dinikmatin aja lah gitu ya. Dinikmati, disyukuri. Atau kalau mungkin supaya tidak terlalu sering terbangun tengah malam dalam kondisi kaget gitu ya, mungkin sebelum tidur berdoa dulu kali ya. Pasti, ya harus. Buat tempat tidur yang nyaman, seenggaknya Nyaman dan bersih. nah Iya, senyaman mungkin lah. Nyaman dan bersih. Sebetulnya mau kecil mau besar, nggak masalah. mau tempatnya gimana, yang penting kasur itu dalam keadaan bersih, insya Allah tidur itu Punya enak. kualitas. Itu dia. Tidur berkualitas. Tidur yang berkualitas. Ya, betul. Intinya hindari stres. Nggak stres, nggak akan ini. Tapi gimana kan kadang tuh stres itu Manusiawi. ya. Manusiawi. Nggak apa-apa, selama stresnya masih bisa terkendalikan aman. Jadi kalau ngalamin itu ya udah nggak usah langsung, aduh aku stres nih, nggak juga, ya udah santai aja. Jangan menganggap diri kita tuh lagi stres. Bener, itu penting itu, nggak usah menganggap diri kita itu lagi stres, karena sebetulnya memang udah stres. Karena nggak diomongin ke orang juga orang udah tahu kalau itu stres. Kita aja yang agak lambat sadarnya. Ya, gitu aja ya. Jadi gimana nih? Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya ya disyukurin aja lah Ya, kalau ada kesempatan untuk bangun malam oleh sebab apapun Betul. gitu, ya udah Hanya orang-orang pilihan yang bisa terbangun malam. Keren. Siap. Oke. Terima kasih. Jangan lupa nonton terus kami bertiga. Jangan bosan. Tetap semangat. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu, berlimpah rezeki. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.